Selamat pagi sobat. Selamat pagi saudara-saudaraku, sesama manusia dimanapun kamu berada. Mari nikmati pagi, mari nikmati hari. Karena hari ini gak akan terulang lagi besok. Hari ini gak akan datang lagi besok, lusa, minggu depan, atau tahun depan. Hari ini hanya ada hari ini di sepanjang kehidupan. Artinya kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari hari yang sudah kita lalui. Kita hanya bisa menikmati, mensyukuri apa yang ada hari ini. Hari esok tak perlu terlalu dirisaukan. Berencana oke-oke aja, itu bagus. Karena hidup tanpa rencana, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa visi, bagaikan kapal yang berlayar terombang-ambing di tengah lautan, gak punya tujuan. Sejatinya tujuan semua orang sama. Tujuan hidup semua manusia yang diciptakan atau dilahirkan itu sama, yaitu secara garis besarnya meaningful atau bermanfaat. Bermanfaat setidaknya untuk diri sendiri, artinya tidak menjadi parasit, tidak menyusahkan hidup orang lain, hidup orang tua, hidup anak, hidup istri, hidup suami, dan lain sebagainya. Jika mampu dan punya kesempatan, dan kesempatan selalu ada, bermanfaatlah sedikitnya untuk orang-orang terdekat Anda, orang-orang terdekat kita. Siapa mereka? Anak, orang tua, istri, suami, keluarga kecil. Lebih luas lagi keluarga besar. Lebih luas lagi bagi banyak orang. Bahkan bisa jadi Anda mendapat jatah dari Tuhan, dari alam semesta, bermanfaat bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh manusia, bahkan bagi seluruh makhluk. Hingga suatu saat Anda punya semboyan hidup, semoga semua makhluk berbahagia. Artinya, sedapat mungkin Anda tidak akan menyakiti apapun, bukan hanya siapapun. Kalau apapun, ya sudah termasuk makhluk apapun itu. Kalau siapapun, itu hanya sebatas manusia. Ya, kalau naga suci dalam film The Last Airbender, Avatar, naga suci berkata ke Aang, Avatar, ingat, kamu adalah Avatar. Kamu tidak boleh menyakiti siapapun. Yuk, naikkan lagi. Bisa. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah Avatar, ingat itu. Kamu jangan sampai menyakiti apapun. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu kelak menjadi semboyan hidup Anda, semboyan hidup kita. Maka kunci satu-satunya adalah bersyukur dalam segala hal. Bersyukur setiap saat. Bersyukur dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Hening, meditasi, damai di dalam. Karena saat dunia di dalam kita damai, maka dunia di luar kita damai. Dunia di dalam kita adalah dunia di luar kita adalah refleksi dari dunia di dalam kita. Benahi bagian dalam kita. Benahi bagian dalam Anda, cakra, seluruh cakra.
seluruh jalur energi, maka aura Anda akan cetar membahana. Bahkan rasa Anda akan bergema hingga ke radius terjauh. Jika dilatih terus, maka rasa, doa, pemikiran, ucapan, dan tindakan Anda bergema sampai ke keabadian, kekekalan. Itu akan dicatat oleh alam semesta. Cara alam semesta mencatatnya bukan seperti kita mencatat, ditulis di internet, atau ditulis di buku, ditulis di kitab, tetapi DNA, jiwa tua, seluruh frekuensi, energi yang ada di alam semesta ini merekam semuanya. Nah, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang Anda pikirkan, ucapkan, dan lakukan hari ini, semua itu menjadi masa depan kita. Semua itu menjadi masa depan Anda. Tak peduli Anda beragama apapun, sekalipun Anda saat sangat taat melakukan ibadah ritual di agama Anda, di rumah ibadah Anda, itu bagaikan kulit ari atau bungkus, bagaikan aksesoris, tetapi isinya adalah sifat, karakter, dan bagaimana kita berlaku sehari-hari. Maka teruslah bersemangat, bersyukur. Semuanya hanya pantas untuk disyukuri. Mengeluh, ya, tapi saat kita sangat waspada, kurangi terus keluhan. Hingga suatu saat kita tak mengerti lagi caranya mengeluh. Yang kita pahami hanya bersyukur, cara bersyukur. Karena sejatinya hidup ini indah. Hidup ini indah. Ketika kita bersyukur, Tuhan menambahkan lebih. Ketika kita bersyukur, semuanya menjadi indah. Anda, kita takkan pernah menemukan mutiara andaikan tak ada sebutir pasir yang menusuk tubuh lunak anak kerang. Dia menangis, ya, dia menangis. Dia menjerit, dia kesakitan. Tetapi dia tak menyerah. Dia mengeluarkan enzim atau lendir dari dalam tubuhnya untuk membungkus pasir tersebut. Dibungkus terus. Hingga rasa sakit itu menjadi mutiara yang sangat indah. Demikian juga kita. Takkan ada peselancar tangguh kalau dia hanya bermain di riak-riak air di pinggir pantai, di tepi pantai. Dia menantikan ombak besar semakin besar. Justru dengan datangnya ombak yang semakin besar, dia tersenyum mengeluarkan seluruh kemampuan, tenaga, energi, daya untuk mengalahkan sang ombak. Lalu menari-nari di atas ombak itu. Penonton bertepuk tangan. Pun Anda, saya, kita semua begitu. Alam menyuguhkan mata pelajaran, hikmah, ilmu, dan yakinlah Tuhan takkan mendatangkan ombak yang melebihi kemampuan kita masing-masing. Maka saat ujian datang, bersukacitalah, bersyukurlah, karena itu adalah tanda kita segera naik kelas. Oke? Jadi hanya syukur yang mampu, hanya syukur yang pantas, hanya syukur yang wajar untuk kita layangkan pada sekitar kita,
pada alam semesta, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat, kaya raya, sejahtera, berkelimpahan cinta, bahagia, damai, sadar di dalam kesadaran, dan tercerahkan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom Aleichem. Assalamualaikum. Horas Rahayu. Namaste.